Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 IPS 4 ingin mempresentasikan geografi jurnal penelitian. Anggota kelompok kami terdiri dari Azalea Gustia, Fadia Ardana, Kiki Amelia, Michelle Angel, dan Miftahul Jannah. Jurnal penelitian, kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang, Aprilia Vindayani. Abstrak. Bencana banjir menduduki urutan ketiga penyebab kerugian ekonomi dari semua bencana alam di seluruh dunia. Semarang sebagai kota waterfront telah menderita banjir sejak saat lama. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan menganalisis respon masyarakat dan hubungannya dengan pengetahuan mereka. Kesiapan dan tingkat tindakan ini merupakan studi kasus eksplorasi berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi observasi, kuesioner, wawancara semi terstruktur, dan FGD. Sebuah ukuran sampel berjumlah 128 dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang di daerah pesisir memiliki tingkat tinggi pengetahuan tentang banjir 64%. Pengetahuan ini relatif tinggi pada jumlah pengalaman masa lalu mereka. Namun mereka kurang dalam kesiapan 43% karena sebagian besar warga adalah nelayan yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka bisa tidak harus banyak usaha untuk beradaptasi rumah yang terkena banjir. Di sisi lain, orang-orang di pedalaman mereka kurang pengetahuan 18% karena banjir relatif baru di daerah mereka. Tetapi mereka memiliki tingkat yang baik dari kesiapan 24% karena mereka tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Selanjutnya, kedua komunitas di daerah pesisir dan pedalaman memiliki tingkat tinggi tindakan karena pengetahuan dan pengalaman yang tinggi bagi warga pesisir dan kesiapan yang baik bagi warga pedalaman. Penelitian ini mengarah ke rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat untuk mengatasi banjir. Rekomendasi ini adalah untuk mengembangkan ketahanan masyarakat terhadap bencana berbasis pendidikan. Kerangka utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana dan ketahanan masyarakat terhadap banjir. Bab 1. Pendahuluan. Dalam 3 dekade terakhir, ada fenomena kecenderungan meningkatnya bencana alam, khususnya bencana yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Selama periode 1980 sampai 2010, lebih dari 4 miliar orang terkena dampak peristiwa alam yang ekstrim. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kerugian ekonomi, perubahan penggunaan lahan, dan peningkatan konsentrasi orang dan modal di daerah berisiko tinggi, misalnya di wilayah pesisir terkena angin puting beliung, Didas terkena banjir, dan di daerah perkotaan terkena gempa bumi Duta 2012. Selama 1980 sampai 2010, tren bencana banjir mengalami peningkatan secara signifikan. Gambar 1 menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan sekolah. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Rumusan masalah 1. Aspek apa saja yang menyebabkan wilayah Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara rawan bencana, salah satunya adalah banjir. 2. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir? Tujuan penelitian. Tujuan jangka pendek kajian ini adalah untuk 1. Mengidentifikasi, inventarisasi, dan karakterisasi wilayah Semarang sebagai ibu kota rawan banjir. 2. Meneliti atau mengamati jenis banjir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 3. Merumuskan rekomendasi tentang kesiapsiagaan dan tanggapan masyarakat terhadap banjir. Tujuan jangka panjang kajian adalah untuk 1. Menjadikan respon masyarakat dan hubungannya sebagai pengetahuan, kesiapan dan tindakan tingkat di wilayah pesisir maupun pedalaman. 2. Merumuskan rekomendasi tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan kajian berbagai literatur. Bab 2. Landasan teori. Banjir adalah tanah bergenang akibat
luapan sungai yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 2.300 mm per tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Ada 600 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kondisinya kurang baik dan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Dampak banjir. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana karena terjangan banjir dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, sampai merubuhkan jembatan. Banjir yang meluap hingga jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi. Banjir juga menyebabkan kehilangan harta benda, hingga yang paling parah adalah korban jiwa. Banjir pesisir atau rob adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang yang membanjiri daratan, adalah masalah yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap ke tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Hipotesis, pentingnya mitigasi bencana belum dapat mengatasi perubahan lingkungan dan iklim. Masalah ini menjadi lebih serius di negara-negara berkembang, karena di sebagian besar negara-negara berkembang, tingkat kesadaran masyarakat tentang isu-isu bencana yang terkait sangat rendah. Perlu dilakukan tindakan lebih nyata di negara-negara ini untuk mengurangi kerugian bencana. Bab 3. Meteorologi penelitian. Penelitian berbasis masyarakat difokuskan pada identifikasi tingkat pengetahuan masyarakat, kesiapsiagaan, dan tindakan masyarakat dalam menghadapi banjir. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, meteorologi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama persiapan, kedua kerja lapangan, dan ketiga tahap akhir. Pada fase persiapan, tinjauan pustaka dilakukan untuk memperkuat konsep penelitian. Kegiatan literatur terdiri dari definisi masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian, daerah penelitian didelineasi, serta identifikasi ketersediaan data yang diperlukan. Data fase kerja lapangan dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu pengumpulan data-data primer dan data sekunder tambahan. Kegiatan lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan untuk memverifikasi data sekunder yang digunakan pada tahap lapangan, seperti peta dan lokasi penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian telah berubah karena lokasi penelitian sebelumnya tidak banjir lagi. Sebuah survei pada dampak banjir dan pengetahuan masyarakat dilakukan selama kerja lapangan. 128 rumah tangga di daerah rawan banjir, baik untuk daerah pemukiman pesisir maupun banjir sungai. Diidentifikasi dan dirinci kerusakan perumahan dan dimasukkan ke dalam database. 128 rumah tangga responden di 3 kecamatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Genuk. Meteorologi ini memungkinkan setiap rumah tangga di daerah penelitian memiliki perubahan yang sama untuk dipilih. Rumah tangga dasar wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan masyarakat tentang banjir di daerah mereka. Tahap berikutnya adalah tahap akhir penelitian. Data yang dikumpulkan selama persiapan dan kerja lapangan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kuesioner 2 kali diperiksa untuk perbedaan dan dikoreksi. Variabel utama yang dikumpulkan dari wawancara rumah tangga meliputi ketinggian mula air sayat banjir, durasi banjir, sejarah banjir, mekanisme mengatasi banjir, dan kondisi sosial ekonomi dianalisis. Bab 4. Analisis data. Penelitian ini mengamati jenis banjir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap banjir masyarakat. Ada 3 kecamatan dengan luas total terendam dari 1.970 hektar yang telah menderita banjir selama bertahun-tahun. Semarang menghadapi 2 jenis banjir, yaitu banjir sungai dan banjir pasang. Semua banjir terjadi di dataran rendah dan daerah pantai. Banjir pasang terjadi ketika permukaan laut naik ke ketinggian kritis atas tanah pesisir karena elevasi pasang surut. Banjir pasang terjadi hampir setiap hari, tergantung pada soal pasang surut. Hal ini diperparah dengan penurunan tanah dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. 3.1 Pengetahuan masyarakat tentang banjir. Berdasarkan kuesioner, kita dapat melihat bahwa 66% dari responden memiliki persepsi yang tinggi tentang bencana banjir, diikuti oleh media 18% dan terendah 16%, angka 4,25. Bagi orang-orang yang
tinggal di daerah pesisir, mereka memiliki tingkat pengetahuan tinggi karena mereka sudah tinggal di daerah rawan banjir selama lebih dari 10 tahun, sehingga mereka memiliki lebih banyak pengalaman tentang banjir. Selain itu, beberapa orang pribumi juga mengamati beberapa pengetahuan adat yang terkait dengan banjir. Misalnya, banjir pasang akan berlangsung selama bulan purnama di setiap bulan. Di sisi lain, orang-orang di Semarang Timur, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang banjir sejak banjir mulai terjadi di daerah mereka sejak 5 tahun terakhir. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki banyak pengalaman banjir. Faktor lain adalah bahwa orang-orang lokal tidak bisa memprediksi kapan banjir terjadi. 3.2 Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Gambar di atas menggambarkan bahwa 43% dari responden memiliki tingkat rendah dari kesiapan banjir, diikuti oleh tingkat menengah 31% dan tingkat tinggi 24%. Upaya kesiapsiagaan ini sebagian besar terkait dengan tingkat ekonomi responden, karena untuk melakukan kesiapan, misalnya untuk meningkatkan tingkat lantai, mereka harus menyediakan sejumlah uang dari pendapatan mereka, sedangkan sebagian besar responden berada di tingkat pendapatan rendah. 3.3 Aksi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Berdasarkan analisis kuesioner, 71% responden memiliki tindakan tingkat tinggi terhadap banjir. Ini berarti bahwa orang dapat bertindak cepat dan baik dengan banjir. Tindakan yang baik untuk banjir menunjukkan bahwa mereka memiliki kesiapan yang baik, sehingga mereka dapat meminimalkan dampak dari banjir. Banjir di daerah pesisir, tindakan tingkat tinggi sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman dan pengamatan mereka pada fenomena alam dan beberapa adat aplikasi pengetahuan. Tapi di pedalaman, tindakan yang baik saat banjir itu karena orang-orang di daerah ini memiliki sumber daya yang baik informasi serta transfer informasi. Ada beberapa kegiatan aksi selama banjir. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada gambar 7 di samping. Di sisi kiri, orang terdiri dari perwakilan dari kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas tentang banjir. Saat ini mereka berbicara tentang pasokan darurat, berapa banyak orang yang terkena dampak di daerah mereka, apa jenis bantuan yang mereka butuhkan, dan sebagainya. Gambar pada aktivitas masyarakat menunjukkan sisi kanan disebut kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan sukarela oleh masyarakat untuk membersihkan daerah mereka atau melakukan beberapa kegiatan masyarakat. Dalam gambar ini, orang yang bekerja sama untuk meninggikan jalan saat banjir. (3.4) Respon masyarakat terhadap banjir. Tujuan utama pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis respon masyarakat dan hubungannya dengan pengetahuan, kesiapan, dan tindakan tingkat di wilayah pesisir dan pedalaman. Bagi masyarakat pesisir, 61% dari responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi karena mereka sudah tinggal di daerah rawan banjir selama lebih dari 10 tahun, sehingga mereka memiliki lebih banyak pengalaman tentang banjir. Selain itu, beberapa dari orang-orang pribumi juga mengamati pengetahuan adat yang terkait dengan banjir. Misalnya, banjir pasang surut akan terjadi selama bulan purnama di setiap bulan. Di sisi lain, bagi orang-orang di Semarang Timur, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang banjir karena banjir tidak yang sering terjadi di daerah. Ini berarti bahwa orang tidak memiliki banyak pengalaman banjir. 3.5 Praktik yang baik berbasis masyarakat untuk menanggulangi banjir. Hasil kuesioner. Wawancara serta diskusi kelompok terfokus menunjukkan bahwa masyarakat di daerah penelitian menerapkan kombinasi mekanisme terkait ekonomi, teknologi, atau struktural dan sosial dalam rangka untuk meminimalkan dampak negatif dari banjir. Berdasarkan pengamatan sama kerja lapangan dan analisis data, menyiratkan bagaimana orang-orang memiliki persepsi terhadap dampak banjir yang berdasarkan pengalaman dampak banjir negatif. Hasil penelitian ini menguapkan bahwa jenis praktek-praktek terbaik yang diterapkan oleh rumah tangga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi responden mempengaruhi tingkat kesiapan mereka untuk menghadapi banjir. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pengurangan risiko bencana PRB. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang banjir, ada beberapa faktor perlu diubah. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Melalui pendidikan berbasis masyarakat, kurangnya pengetahuan di masyarakat dapat dikurangi. Sekolah dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan organisasi.
sekolah dapat memainkan perannya pada bagian pendidikan. Sementara itu, sekolah dapat menjadi sumber pengetahuan bencana bagi anak didik. Pemerintah dapat menjangkau masyarakat dan melindungi mereka dengan berfokus pada pembangunan kemitraan sekolah masyarakat dalam inisiatif PRB untuk mencapai ketahanan yang lebih besar terhadap bencana. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, kesiapan serta aksi masyarakat untuk banjir perlu partisipasi dan koordinasi antara pihak dalam komunitas yang kelompok masyarakat, pemangku kepentingan lokal, pemerintah daerah, serta LSM dan NPO. Masing-masing elemen ini harus memiliki link ke sekolah sebagai pihak dasar dan kelompok kerja ini. Mengembangkan hubungan antara mitra dan PRB adalah langkah yang sangat penting yang harus dicapai. Keterlibatan masyarakat untuk menerapkan beberapa praktik yang baik adalah salah satu tindakan penting untuk mengatasi bencana. Dalam hal ini, kerjasama antara pihak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam memperoleh informasi tentang bencana alam dan mengidentifikasi daerah-daerah di mana mereka tinggal, sehingga dapat diharapkan kemungkinan terburuk dan diperkirakan akan dilakukan. Daftar pustaka, next. Sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.